Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rahman dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak dengan IPN 3759006. Di sini saya akan membuat talk singkat mengenai apa itu cloud computing dan bagaimana infrastruktur dari cloud computing itu tersendiri. Kita sedikit, kita bakal ini bahas apa sih cloud computing itu. Ya, sederhananya cloud computing itu seperti kita ini aplikasi, mungkin kita bisa melihat Spotify atau YouTube. Kita itu bisa memuat ribuan digital file, tapi tidak dalam ditaruh dalam aplikasi itu tersendiri, bisa dengan gitu. Sederhananya kita menyimpannya di tempat lain dan tidak itu tersendiri. Di sini ada perusahaan, misalnya seperti itu. Jadi kita yang membuat, kita itu kekurangan ESDM. Kalau kita dalam tempat itu satu infrastruktur gitu, kita bakal kekurangan, membutuhkan lebih banyak SDM, membutuhkan lebih banyak biaya, dan membutuhkan lebih banyak maintenance-nya. Selanjutnya This expansion. Kita di sini menjelaskan tentang skala dari kalau yang di tempat dengan di cloud. Kalau yang di tempat itu biasanya biaya maintenance-nya lebih banyak nih, karena kita membutuhkan lebih banyak resource, maintenance-nya tersendiri. Berbeda dengan cloud. Kalau cloud itu di tempat yang ini, kita bakal membayar itu biaya sesuai dengan apa yang kita gunakan saja. Selanjutnya itu menghemat waktu kita. Uh, Server storage-nya juga, kalau kita menggunakan kita menggunakan cloud, kita membutuhkan lebih banyak tempat, infrastruktur, maintenance, dan segala macam, membutuhkan listrik yang lebih besar karena server harus berjalan dengan 24 jam. Berbeda dengan cloud computing. Jadi kita seperti menyewa dari perusahaan yang sudah menyediakan cloud itu tersendiri, jadi tinggal nyewa. Jadi biaya maintenance, biaya listrik itu ditanggung dengan biaya cloud. Begitu dengan penyimpanannya juga kita cukup membayar dengan apa yang kita gunakan. Kalau kita mau itu, kita walaupun tidak menggunakannya, tapi kita menggunakan, kalau yang kita membuat di tempat itu kita menggunakan itu listriknya, walaupun kita menggunakannya sedikit, tapi biaya dari listrik server itu tetap kita yang menggunakan. Biaya maintenance juga, kalau kita buat sendiri, kita maintenance itu terdiri dengan server dari cloud itu. Itu ada tim khusus yang kalau size-nya, kalau data security-nya, jadi kita tidak perlu menjaga sendiri. Jadi untuk keamanannya biasanya kita udah disediain keamanan lebih canggih, jadi di tempat itu lebih aman, tidak perlu terus menerus untuk di selanjutnya yang maintenance dan jadi kita membutuhkan biaya maintenance yang lebih banyak. Beda dengan maintenance yang ada di kota, maksudnya kan yang cloud yang ada itu kita untuk membayar dengan apa yang dipakai. Jadi itu sudah menyediakan internet sendiri, jadi kita juga perlu menyiapkan ESDM untuk memperbaiki atau membaca berapa server itu. Satu kemudian ini dibagi jadi dua juga. Di sini ada development, kita tambahkan ini dulu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi cloud computing itu dibagi menjadi lagi. Di sini ada public cloud, private, dan hybrid cloud. Jadi private cloud ini kita dibukanya secara umum di internet. Jadi video YouTube itu kita bekerja juga tuh ada public atau hybrid, yang pakai ini aja. Maksudnya kalau dunia nyata itu kita menggunakan bus atau transportasi umum nih, seperti bus, pesawat, atau mungkin apa ya, kereta. Nah, kita ini bakal berbagi dengan pengguna lainnya, jadi bisa diakses oleh banyak orang.
seperti itu. Kalau di private cloud kita ini seperti membawa mobil pribadi, jadi datanya lebih terjaga, lebih lebih aman deh. Itu seperti kita mempunyai kendaraan kita tersendiri. Kalau hybrid cloud ini dia seperti apa ya, kayak seperti taksi, jadi dia bisa untuk sendiri, bisa untuk sharing. Modelnya ini dibagi beberapa jadi juga, ada IaaS, infrastructure as service, platform as service, sama software as service. Nah, bedanya sih kalau di on premises itu kan divisinya ada banyak nih, di manage ada banyak. Kalau kita mau kita manage aplikasinya, ada datanya, ada runtime-nya, ada middleware, OS, virtualization, server, storage, dan networking. Kalau kita menggunakan layanan yang IaaS, infrastructure as service, kita yang kita kelola itu ada application, data, runtime, middleware, dan OS. Karena untuk virtualization, server, storage, dan networking, ntar ada pihak dari penyedia layanan yang bakal mengelola itu sendiri, maintenance itu sendiri. Kalau personal service, kita cukup mengelola aplikasi data kita itu. Jadi sisanya kayak runtime, middleware, dan segala macam bakal dikelola oleh nanti penyedia dari layanan ini. Nah, kalau software as service, jadi kita sebenarnya layanan kita kepada kepada si penyedia layanan. Selanjutnya, um, uh, uh, jadi intinya itu kalau kita kembali soal itu penyampaian computing sesuai dengan permintaan kita, on demand computing service. Jadi kita pakai SUO, jadi mungkin kita bakal lanjut untuk membahas kita bakal membahas sedikit tentang arsitektur apa yang ada pada cloud computing. Itu seperti pada umumnya pasti kita mempunyai layanan front-end. Jadi kita API-nya termasuk itu di cloud computing kita untuk komunikasi dari front-end ke back-end. Nah, selanjutnya ini ada back-end nih, layanan yang ngejalanin penyimpanannya, infrastrukturnya, basis datanya, dari mana data itu diakses, data yang disimpan. Mungkin kita sedikit lagi tadi tentang ngebandingin ngebandingin scalability kita. Scalability. Nah, kalau di scalability kita bakal bayar lebih mahal dengan harga yang lebih sedikit, sulit untuk mendapatkan untuk sering mengecilkan skala kita, karena kita sedang di awal sedang bangun itu, sering menyebabkan kerugian besar itu dalam biaya infrastruktur dan pemeliharaan, karena itu bakal melihat komputer itu secara berkala, kalau kita menggunakan yang kita gunakan seperti tadi. Jadi itu untuk risiko memakan biaya dalam penggunaan komputer. Kalau untuk penyimpanan servernya, dia membutuhkan banyak uang,
biasanya dingin, jadi listrik itu butuh ya dingin, butuh yang namanya 24 jam. Itu mempengaruhi ntar kualitas dari cloud computing. Kalau misalnya ruangan panas atau listriknya naik turun, itu bakal menyebabkan sering maintenance, speed dari cloud computingnya juga bakal menurun. Untuk keamanan data sendiri, menaruhkan keamanan data, kemudian bencana. Mungkin contoh-contoh dari cloud computing itu seperti aplikasi yang menggunakan cloud computing itu seperti YouTube, Spotify, Google Drive. Kalau kita kan biasanya pakai Google Drive nih, jadi kita naruh itu di awal, jadi itu bisa diakses dimanapun. Tergantung ntar kita mau mengolah aksesnya pakai oleh siapa aja, kita atau dipakai untuk publik, seperti itu. Mungkin kita di sini bakal menginstal, selanjutnya kita bakal di sini bakal menginstal dari server. Di sini kita bakal menginstal Ubuntu server untuk membuat cloud computing virtual. Sebelum kita misal kita biasanya sebelum kita membuat itu server, kita bisa membuat misal VirtualBox atau VMware sebagai virtual mesin kita biar nggak double OS. Jadi kita bisa double OS. Nah, kita bisa di download VirtualBox yang Windows atau Mac sesuai dengan atau device dari sini bilang ini. Selanjutnya kita dapat isu dari Ubuntu, isu untuk mungkin dengan yang lelah karena saya sudah di sini kita bakal get Ubuntu server. Kita menggunakan Ubuntu, akses pada website ubuntu.com, get Ubuntu servernya. Nah, kita pilih yang terbaru aja versinya. Karena saya sudah menginstal dan sudah menggunakan, kita buka saja. Kita klik new di sini. Kita buat namanya di sini server. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Ben? Kita lanjut, ISO-nya kita cari. Nah, kita bisa download. Nah, kita di sini milih nama usernya, kita buat user aja. Passwordnya boleh disesuaikan kembali. Password 1 2 3. Aduh, cepat banget. 1 2 3 4. Aduh, salah. Nah, agar habis kita finish. Nah, kita setting lagi. Server ini detail. Kita ketik setting. Kita jaringannya kita ubah ke bridge untuk biar dapat koneksi internet. Oke. Kita show. Kita tunggu running. Ubuntu.
Kita tunggu ini instalasi dari Ubuntu servernya. Ini makan waktu yang cukup lama untuk jaringan kita. Tunggu. Untuk ukuran dari ISO-nya sendiri tadi itu kurang lebih untuk ukuran ISO-nya itu 3 GB. Jadi teman-teman buat presetnya 3 GB untuk ISO. Ini adalah ISO 3 GB. Untuk kita menggunakan versi yang 24.0.3 LTE ini. Baru kita tunggu. Install. GB itu berapa menit ya? 30 menit. Ping apaan aja? Ya ping gue sambil aktif. Gue 15 menit kan misalkan. Gue jelasin gue berdiri di diri gue. Saya mikir misalkan orang-orang badan gue. Keringet dingin aja ketika kemarin. Dari depan 30 jalannya bersih banget. Namanya kias GPO udah tahu ya kayak bisa lewat JPO dari arah tol itu orang manusia jalan kaki jalan pakai motor ini bagus. Video ngomongin dulu orang tuh tapi dinungguin dulu. Hah? Dinungguin dulu dia apa dia nggak bisa kameranya. Dinungguin dulu. Ya apa ya tadi lu nungguin saya kamera HP sekarang juga lo pakai sini ya sama Ubuntu lama ya jadi sini karena server begini material dong yang wah kayaknya terbantah. Oh, suaranya itu siapa? Ben mau pulang kok.
membuat konten itu. Jadi gue lagi ini install Ubuntu. Ya Allah, jalan ya Allah. Ini mobile udah. Ini gue bawa. Lama yang tadi lo sama ini. Anggur, musuh di PC. Ini Allah. Aduh, SSD gue gas ya. Gue bawa SSD. Satu Allah, sinyalnya Allah.
Record dulu loh coba. Ini sih record lagi install apa ini ketika install server. Ada ya sambil jalan dulu. Oh jadi, oh ini servernya kelar. Salah strategi saya pak. Siapa ya? Ini juga Shandon, oh ya, oke, lagi selesai di. Woi, dilarang kita gedeng. Oke, bentar lagi running server kita. Oke, kita masukkan. Apa nih? Kita masukkan username dan password yang sudah kita setup di awal. User pas 1 2 3. Nah, ini server kita sudah selesai untuk instalasi. Coba kita lakukan update dulu. Sudo apt update 1 2 3 4. Kita tunggu update dulu. Join. Mungkin sekian mengenai penjelasan cloud computing, cloud arsitektur dan instalasi cloud Ubuntu servernya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.